Salam damai dan sejahtera untuk jemaat sekalian yang Tuhan kasihi. Sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam segala keterbatasan kita. Mari berdoa. Urapilah hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, untuk bisa menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak. Urapi jemaat Tuhan yang mendengar dan menyimak firman Tuhan hingga memahaminya. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita hari ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tema firman Tuhan, menanti dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang menjadi persoalan bagi setiap orang Kristen bukanlah tentang kapan datangnya akhir zaman dan datangnya Yesus Kristus yang kedua kali kembali ke dalam dunia ini. Tetapi yang menjadi persoalan bagi setiap orang Kristen adalah bagaimana sikap hidup setiap orang Kristen dalam masa penantian tersebut yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, untuk menggambarkan hal tersebut, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya melalui perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ini. Seorang hamba yang setia dan bijaksana, sambil ia menantikan kembali kedatangan tuannya, ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia. Ia tidak lalai, ia tidak mengabaikan kepercayaan tuannya. Bahkan karena sang tuan, ketika ia datang kembali, Tuhan itu menyatakan kepada hamba yang setia dan bijaksana itu, ia akan menyatakan kebahagiaan baginya. Bahkan memberikan kepercayaan yang lebih besar, yaitu menjadi pengawas segala miliknya. Bagaimana dengan hamba yang jahat? Hamba yang jahat, ia tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan sang tuan kepadanya dengan baik. Ia sengaja melalaikan, ia sengaja mengabaikan tugas dan tanggung jawab itu. Sehingga ketika sang tuan datang kembali, maka sang tuan mengecam dengan keras sikap hidup hamba yang jahat itu, yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, yang hanya memperhatikan kesenangannya sendiri dalam ayat 49. Dan dalam ayat 51 dikatakan bahwa sang tuan akan membunuh hamba yang jahat itu. Ia akan menjadi senasib dengan orang-orang yang munafik. Bahkan akan ditempatkan di tempat yang penuh ratapan dan kertak gigi, penuh kesengsaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bersama dalam masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Mari jalani hidup ini dengan kesetiaan kepada Tuhan. Isilah hari-hari hidup kita dengan kebaikan dan kebenaran. Sehingga pada waktunya sang Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini, maka ia akan menganugerahkan kebahagiaan yang kekal bagi kita. Jemaat Tuhan, selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di dalam kesetiaan dan tanggung jawab atas hidup yang ia percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.
Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Selanjutnya tolong kami untuk meletakkan firman Tuhan di dalam hati kami dan melakukannya dengan setia. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semua hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Dalam setiap pergumulan dan pengharapan kami mohon Tuhan campur tangan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berpengharapan. Amin. Tetap sehat, jaga kesehatan, Immanuel.